Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Oke, Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk hari ini terlebih dahulu saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke pertemuan kelompok yang rutin kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Oke, untuk pembahasan sebelumnya yaitu tentang tentang pengelolaan keuangan terus menyusun dan mengendalikan anggaran. Itu yang bulan lalu kita pelajari. Terus ibu-ibu tahu enggak cara menyusun anggaran itu seperti apa? Ya, kita coba, yaitu menyusun anggaran itu bagaimana caranya agar pendapatan kita di rumah tidak melebihi dengan pengeluaran kita sehari-hari. Ibarat pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Jadi kalau bisa setiap bulannya jangan seperti itu. Terus untuk mengendalikan anggaran ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan sistem amplop, yaitu dengan amplop ini kita pisah-pisah di mana kebutuhan untuk rumah tangga, untuk jajan, untuk listrik, untuk biaya sekolah segala macam. Di situ semua harus kita pisah-pisahkan dan nanti kita ambil sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan untuk kebutuhan rumah tangga kita ambil dari kebutuhan untuk listrik. Kalau seperti itu tidak cocok nanti jadinya. Terus untuk hari ini kita fokus tentang masalah bagaimana cara mengatasi kekurangan uang selama ini. Ya, ibu-ibu tahu enggak bagaimana cara ibu mengatasi kekurangan uang selama ini? Cari tambahan seperti apa? Cari tambahan kerja, dagang, kerja. Kalau seandainya kekurangan hari ini baru ibu bekerja, berarti uangnya kan belum dapat langsung. Berarti apa yang ibu lakukan? Pinjam sama bos. Atau yang ada tabungan, Modal pinjam dulu. kalau yang punya tabungan berarti dipecahkan dulu tabungan. Ya, pecahkan tabungan. Ya, kalau di bank cari ATM, gesek, ambil uang. Bobol ATM. Ya. Jadi selama ini seperti itulah yang kita lakukan. Kalau seandainya kita kekurangan uang dalam waktu-waktu tertentu, jadi bisa jadi kita cari koperasi atau cari sanak saudara atau cari tetangga, atau bisa jadi kalau ada tabungan, pecahkan tabungan untuk menutupi kekurangan pas waktu itu. Terus untuk sesi ini kita fokuskan tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, jadi agar nanti kita tidak kekurangan uang terus-menerus, agar pendapatan kita paling tidak pendapatan sama pengeluaran kita pas kita keluarkan dalam 1 bulan. Kalau bisa ada yang kita sisihkan. Jadi untuk hari ini kita masuk ke sesi cermat meminjam dan menabung sini. Terus di sini kan ada video. Nah, karena video ini tidak bisa saya putar, tadi ada yang saya kasih selembar kertas dan itu hasil video, hasil cerita video yang saya ambil. Video itu yang film 2B. 2B ini, 2B sana Pak. Oh, 2B.
2A. Yang 2B. Nah, coba dibacakan apa isi film 2B tadi. Untung saja kita punya kartu jam Kesmas. Nah, jadi biaya rumah sakit kita gratis. Ada obat pertama yang tidak tanggung kasnet, harus kita tebus sendiri, harganya 400.000 lebih. Ongkos transport untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Iya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Mungkin saya bisa pinjam uang ke Bu Raiba. 2 bulan kemudian, Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500.000 sudah Ibu bayar 100.000 bulan yang lalu. Tapi kita masih harus setor 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti. Pak, dia pasti mau menagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Ibu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu dan Ibu harus setor 20.000 tiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti sudah datang lagi. Oke, itu hasil cerita dalam video yang tidak bisa saya putar hari ini. Jadi di cerita yang tadi kira-kira apa masalah yang dialami oleh Ibu Lili dan Pak Rusli? Siapa yang tahu? Pinjam sama Bapak tukang apa tuh? Apa namanya tuh? Bapak Ceti. Koperasi. Bukan koperasi, kuperasi. Nah, Pinjam uang dengan kuperasi, ya. bukan koperasi. Kuperasi. Berarti itu kan dari video itu keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli mengalami kekurangan uang. Iya. Ya, mengalami kekurangan uang yang dimana pas waktu itu anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kebetulan untuk jaminan kesehatan ada jam Kesmas, jam Iya. Kesda atau KIS. Terus kalau seandainya itu tidak ada, berarti lebih banyak lagi keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili mengalami kekurangan uang. Itu kenapa terjadi? Yaitu karena mereka tidak bisa mengendalikan pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Jadi mereka kira pengeluaran itu tidak ada yang pengeluaran mendadak. Mereka kira pengeluaran itu sama dengan pengeluaran rutin yang selama ini. Jadi mereka tidak ada menabung sedikit pun. Berapa uang yang mereka dapat, segitu juga uang mereka yang habis. Tidak satu pun, tidak 1% pun bisa mereka tabung. Jadi di video itu kan Ibu Lili terpaksa meminjam untuk menutupi utang ke Pak Ceti tadi. Jadi di sesi ini bagaimana cara kita agar cermat meminjam uang? Kira-kira seperti apa cara kita minjam uang? Di sini di spanduk ini atau flipchart ini sudah ada tempat-tempat di mana kita bisa meminjam. Ataupun sebelum meminjam apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Sama dengan keluarga Pak Rusdi tadi, mereka minjam kebutuhannya untuk apa? Untuk makanan, untuk beli pakaian, apa segala macam. Itu kan untuk berobat. Untuk berobat itu keperluan ongkos transport mereka dari rumah ke puskesmas. Makanya mau tidak mau mereka harus minjam. Terus yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Tapi gunanya kita minjam itu untuk kebutuhan yang mendadak, bukan untuk keinginan.
nanti kita harus bisa membedakan apa kebutuhan kita dan apa keinginan kita. Kalau kebutuhan mau tidak mau harus kita penuhi. Kalau keinginan bisa besok, bisa lusa, bisa ditunda sama sekali. Itu dia bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Terus alasan kita meminjam uang yang kedua harus kita perhatikan, yaitu apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Kalau keluarga Pak Rusdi tadi, mereka tidak ada cara lain selain berhutang. Mana tahu kita di sini ada cara yang lain. Misalnya, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Tabungan, kalau seandainya ada tabungan ibu atau suami ataupun anak ibu, kalau seandainya masih ada tabungan, buka tabungan dulu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak pas waktu itu. Jangan buru-buru meminjam. Ya. Terus yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Ini juga harus kita pikirkan. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Di sini maksudnya yang kita butuhkan itu berapa banyak? Antara 100.000, 200 atau kali 500. Terus kemampuan kita untuk membayarnya seperti apa? Apakah harian, apakah mingguan, ataukah bulanan? Itu juga harus kita pikirkan sebelum kita meminjam ke orang lain ataupun koperasi segala macam. Itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Terus yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Ini juga harus kita pikirkan. Macam mana caranya kita membayar pinjaman yang kita pinjam tadi. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, atau musipan, atau dan lain-lain. Ya. Terus yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ya, tempat kita meminjam juga harus kita pikirkan. Apakah melalui koperasi, apakah melalui tetangga, apakah melalui saudara dan segala macam. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi sebelum meminjam tadi 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Agar nanti yang kita pinjam itu ataupun uang yang kita pinjam bisa kita kembalikan sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau tidak, berarti seperti keluarga Pak Rusdi tadi. Ya, jadi karena mereka tidak sanggup untuk membayar utang yang mereka pinjam, jadi mereka di rumah merasa takut-takut. Nah, siapa yang datang? Apakah yang tukang pinjam yang tempat kita meminjam itu yang datang, ataukah tetangga kita yang datang? Jadi seakan-akan kita berpikiran yang tidak yang apa namanya, yang nggak masuk akal. Yang datang itu keluarga kita, tetapi karena kita punya utang kepada orang lain, kita merasa mereka yang datang menagih utang ke rumah kita. Ya, jadi bahan pikiran. Terus setelah kita tahu alasan kita meminjam itu, terus kita harus mencari tahu di mana tempat kita meminjam. Kalau di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 macam di mana tempat kita harus meminjam. Dan ini juga harus kita seleksi, kita harus perhatikan mana yang paling murah dan mana yang paling senang untuk pengembalian uang yang kita pinjam. Terus syarat-syaratnya seperti apa, jaminannya ada atau tidak, batas maksimal pinjamannya, terus bunganya berapa, cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak. Nah, jadi di sini ada 5. Yang pertama, saudara atau teman terdekat. Prosesnya cepat dan mudah. Kalau saudara mungkin cepat enggak prosesnya.
Tergantung kalau ada di Teman terdekat Bu, kecuali teman baru kita kenal atau tetangga. Kalau teman terdekat saya rasa prosesnya nggak terlalu macam-macam. Bu, pinjam duit 200.000, 2 minggu lagi saya bayar. Mungkin kalau teman terdekat mungkin langsung bisa ngasih. Kalau kalau saudara Pak nama dompet. Terus untuk jaminan, kalau di teman terdekat butuh nggak jaminan? Tergantung pinjamannya dulu. Misalnya pinjaman kita jangan banyak-banyak lah. 100 Ya, Kalau 100 oke, atau 400 100.000 lah. itu kan nggak perlu jaminan. Berarti kalau untuk kerabat teman terdekat itu nggak perlu jaminan. Terus ada batas maksimal pinjaman? Pasti ada. Ya, karena kita tahu mungkin saudara kita ataupun teman terdekat kita bukan pula orang kaya. Mungkin ekonominya hampir sama dengan kita. Mungkin kalau 100-200 bisa jadi mereka bisa langsung pinjamkan, tetapi kita tidak bisa pinjam di luar batas kemampuan yang bisa dia pinjamkan. Terus bunganya, kira-kira kalau minjam di tempat teman ataupun terdekat ada bunga? Enggak. Tidak ada. Tapi cepat bayar. Nah, harus cepat bayar. Iya lah. Kalau enggak gimana? Orangnya mau beli beras. Terus cara pengembaliannya bisa nggak kita sesuaikan? Bisa, misalnya 2 minggu. Iya. Ataupun saya pinjam 200 dalam jangka waktu 1 bulan. Jujur lah. Kalau itu bisa. Jujur. Terus rentenir atau bank keliling atau koperasi. Prosesnya mudah atau susah? Mudah. Koperasi. Iya, mudah. Koperasi. Nah, koperasi mudah. Kakku nak kolok. Ya. Terus koperasi. Mudah. Perlu jaminan? Perlu. Perlu. Kalau dalam jumlah banyak. Kalau sedikit saya rasa tidak perlu pakai jaminan kalau koperasi. Tergantung pinjaman. Terus batas maksimal ada enggak? Ada. Beda dong. Koperasi batas maksimal? Ada lah. Ada. Ada lah. Ada. Bunga. Kalau bunganya seperti apa? Bunganya Besar, kecil, ada atau tidak? Kecil. lah. Kalau Kecil bunganya 15% setahun. Kalau rentenir itu udah termasuk Ah. tinggi. Iya. Kalau 15% itu udah masuk tinggi. Terus cara pengembaliannya seperti apa? Apakah perlu kita sesuaikan ataukah mereka yang menyesuaikan? mereka menyesuaikan. Berarti kita tidak bisa menyesuaikan sekehendak hati kita. Iya, orang Berarti mereka yang bisa menyesuaikan kapan kita pinjam. Terus kelompok simpan pinjam PKK, arisan PKK atau PKH. Kalau prosesnya cepat, senang atau mudah? tergantung ada duit kalau kakak. Pinjam arisan PKK ataupun PKH. Yang kemarin yang sempat kita lakukan, kalau prosesnya nggak terlalu panjang prosesnya, Iya. mudah asalkan dikembalikan. Tingkat kembaliannya bayar. Perlu jaminan? Saya rasa tidak perlu. Tingkat kembaliannya Ya. bayar. Terus batas maksimal pinjaman Ada. pasti ada. Yang namanya arisan PKK, PKH itu ada jaminan, ada batasan pinjaman yang harus kita pinjam. Baru kecil baru bisa. Terus bunga. Kalau bunga, kalaupun ada tidak tinggi, sedikit. Ya, yang sudah pengalaman pasti sudah tahu. Ya. Terus periode pengembalian itu bisa kita sesuaikan. Iya. Ya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Dalam jangka waktu itu kita harus bisa menyelesaikan ataupun melunasi uang yang kita pinjam. Terus koperasi. Aneh yang ibu-ibu yang suka pinjam koperasi. Prosesnya mudah apa repot? Koperasi. Kayaknya mudah. Mudah. Lumayan. Biasanya dia cenderung rumit karena ada nanti ngisi formulir. Itu harus ada, pakai materai mungkin ada. Terus perjanjian. Perjanjian itu harus ada juga. Terus jaminan biasanya pakai kalau koperasi. Kalau di bawah 2 juta pakai jaminan enggak? Pakai. Paling tidak PPKB Honda. Ya.
Terus batas maksimal pasti ada. Terus tergantung peraturan yang berlaku. Berarti biasanya ada batas maksimal yang bisa kita pinjam. Apalagi kita pinjam baru pertama kali di koperasi itu. Mereka belum tahu siapa yang pinjam. Untuk pertama mereka kasih mungkin dalam jumlah yang sedikit. Kalau seandainya nanti angsurannya lancar, kalau kita pinjam lagi bisa ditambah Koperasi itu jumlah berdasarkan pinjaman. keanggotaan koperasi anggotaan. Iya. Terus bunga, kalau bunganya koperasi tinggi nak? Enggak. Rendah. Rendah koperasi. Terus periode cara pengembalian tidak harus sesuai ketentuan. Berarti ketentuan koperasi di mana tempat kita minjam tadi. Tidak bisa suka-suka hati kita. Tetapi kalau lebih cepat, pihak kooperasinya senang. Tetapi kalau lambat, mereka nanti bakalan nyari-nyari, Bu. Ini udah masuk tanggal jatuh tempo, tetapi orang ini cari nggak ada, hilang-hilang. Nah, itulah banyak kejadian orangnya hilang-hilang, entah di mana sembunyi. Nah, nanti kalau ada yang datang bilang mama keluar ya, padahal dia di dalam sembunyi. Bohong dia. Terus bank pasar. Nah, di bank biasanya kalau untuk proses sangat rumit. Karena nanti formulir nanti mereka survei cocok atau tidak diberi pinjaman. Terus kalau jaminan sudah pasti ada. Sedikit atau banyaknya pinjaman, ibu harus ada memberikan jaminan kepada mereka. Minimal BPKB Honda. Terus ada batas maksimal pinjaman, itu pasti ada. Ya, dimanapun kita pinjam, batas maksimal itu harus ada, tetap ada. Bunga, kalau di bank biasanya tinggi. Ya, terus cara pengembaliannya itu tidak bisa kita sendiri yang atur. Berarti harus ikut aturan yang ada di bank pasar tadi. Jadi disinilah tempat-tempat yang biasa kita pinjam. Berarti nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5 yang 5 macam ini boleh ibu pilih salah satu kira-kira di mana yang paling mudah, terus cara pengembaliannya seperti apa, terus bunganya yang paling rendah yang mana, baru nanti ibu pilih, baru nanti ibu putuskan untuk meminjam uang. Jangan nanti sembarang dipinjam aja, ibu nggak tahu bunganya berapa, terus cara pengembaliannya seperti apa ibu tidak tahu, terus jaminannya ibu juga tidak tahu. Jadi kalau terlebih dahulu kita harus tahu seperti apa prosesnya, kita harus tahu. Terus jaminan perlu atau tidak. Yang ketiga, ada tidak batas maksimal pinjaman. Terus bunga atau total pengembaliannya rendah atau tinggi. Yang terakhir, cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak. Jadi nanti ini yang ibu lihat kira-kira di mana yang paling cocok untuk ibu meminjam. Kalau seandainya sudah dapat, baru nanti ibu ajukan untuk pinjam. Ya, tetapi yang ini semua kita harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu. Kalau tidak nanti kita yang bakalan repot. Selanjutnya, agar tidak terjadi seperti keluarga Pak Rusdi tadi, kita juga harus membiasakan untuk menabung. Kalau bisa menabung itu jangan sisa yang habis dibelanjakan baru ditabung, tetapi usahakan menabung terlebih dahulu, baru ibu belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau seandainya kita berprinsip nanti kalau ada sisa baru ditabung, takutnya yang kita belanjakan itu malah kurang. Jadi untuk menabung hari itu tidak ada. Jadi biasakan sebelum berbelanja ataupun sebelum menggunakan uang, sebaiknya kita tabung terlebih dahulu. Tidak susah banyak-banyak.
sedikit-sedikit saja, tetapi rutin kita laksanakan setiap hari. Kalau seandainya itu yang kita lakukan, mudah-mudahan pas waktu nanti keadaan mendesak, kita bisa gunakan uang yang kita tabung itu. Seperti di kisah cerita ini. Nah, ini cerita antara semut dan apa nih? Serangga. Serangga semut sama enggak? Sama. Serangga semut sama. Ini serangga dan kalau sini serangga dan jangkrik. Jadi kalau di sini di gambar ini yang merah ini adalah semut. Berarti dia santai-santai saja, makan tidur, diam aja. Sedangkan jangkrik mereka terus berupaya bagaimana agar mereka punya perbekalan makanan kalau seandainya nanti turun hujan. Yang pertama, di sini pasukan semut berkumpul untuk mengumpulkan makanan. Terus yang si ini hanya diam dan tidur. Terus ketika musim hujan tiba, si jangkrik ini, si semut ini, dia tidak ada makanan yang harus dia makan. Apa yang terjadi? Kelaparan. Kemana mau cari makan? Hari hujan, banjir, keluar takut hanyut. Nah, jadi apa yang selama ini dia pikirkan? Dia pikirkan sama hari ini, sama panas, tidak ada hujan. Jadi pas waktu di cerita ini tiba-tiba hujan dan dia tidak ada bekal untuk yang dia makan. Apa yang terjadi? Terpaksalah dia mengemis untuk meminta makanan. Ya, jadi sama dengan kita. Kalau sekarang kita masih bisa bekerja, masih bisa mencari uang, ataupun masih bisa mengisikan uang lebih, kalau tidak bisa banyak, paling tidak sedikit, itulah yang harus kita simpan. Ya, agar nanti pas waktu keadaan darurat, uang itu bisa kita manfaatkan. Terus rencanakan untuk menabung. Ya, seperti yang tadi kita harus berencana. Kita misalnya di sini di kita ini, misalnya dia membayar uang pangkal untuk masuk SMA. Yang anaknya baru masuk sekolah, kira-kira uang masuk segala macam butuh biaya mungkin sangat banyak. Kalau SMA ada mungkin sekitar 2 juta atau 3 jutaan untuk pendaftaran lah, beli baju segala macam. Contohnya di sini tujuan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli menabung untuk membayar uang pangkal masuk SMA anaknya. Nah, jumlahnya berapa? Kalau di sini jumlahnya 2.400.000. Lama menabung 2 tahun. Berarti 2 tahun 24 bulan. Jumlah yang ditabung per bulan. Berarti yang 2.400.000 ini dibagi 24 bulan, 100.000 yang dia harus simpan setiap bulan selama 2 tahun untuk menutupi yang 2.400.000 untuk kebutuhan anaknya masuk sekolah tadi. Terus kalau seandainya per hari yang 100.000 ini dibagi dengan 30 hari, itu jumlahnya 3.300 yang harus disimpan setiap hari selama 2 tahun untuk membayar uang pangkal masuk SMA anaknya Pak Rusli dan Ibu Lili. Jadi kalau seandainya ibu nanti anaknya mau masuk kuliah, mau masuk SMA, mau masuk SMP, kira-kira uang yang dibutuhkan berapa banyak?
Terus banyak lah. Ya, kalau seandainya banyak, coba hitungan seperti ini. Ya. Misalnya 3.000 yang ini satu hari. 2.400.000, coba dibagikan selama berapa tahun kita harus menabung untuk menutupi uang yang untuk mengumpulkan uang yang kita butuhkan nanti. Nanti kita buat per hari, kira-kira berapa satu hari. Kalau di sini 3.300, ini harus rutin. 3.500 lah. Harus rutin kita kumpulkan satu hari, tidak boleh ada yang terlewat ataupun tidak boleh ada yang kosong. Kalau seandainya ada yang kosong, berarti yang 2.400.000 ini kita tidak bisa kumpulkan selama 24 bulan. Ya. Terus di sini ada tips untuk cara kita menabung. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Nah, kita nabung tujuannya untuk apa? Untuk sekolah kah? Untuk perbaiki rumah kah? Apakah untuk membeli kendaraan segala macam? Jadi kita harus ada punya tujuan. Apa tujuan kita untuk menabung tadi? Ataupun untuk jaga-jaga. Kalau seandainya nanti ada yang sakit untuk beli obat apa segala macam. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin ataupun rutin setiap hari. Ada yang kita sisihkan untuk menabung. Selanjutnya, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Apa rencananya? Umroh. Untuk umroh. Kira-kira berapa tahun ini? 5 tahun ini. 5 tahun ke depan harus berangkat umroh. Berangkat umroh uangnya sekitaran 20 atau 25. Dalam 5 tahun berapa yang harus kita kumpulkan dalam 1 bulan? Uang untuk pergi berangkat umroh. Kalau tidak seperti itu, mengharapkan uang jatuh, Tidak ada. mudah-mudahan tidak ada. Ya. Uang kaget. Atau uang kaget seperti yang di TV-TV itu mungkin susah. Pengen lah uang kaget. Terus menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Ini yang saya bilang tadi. Yang saya bilang tadi, menabung itu harus di awal, jangan di akhir. Iya. Ya, maksudnya di awal ini ada uang kita simpan dulu. Jangan selesai belanja baru uang itu kita simpan. Kalau seperti itu mungkin susah. Bisa nanti. Terus yang terakhir, untuk apa kita menabung? Di mana tempat meminjam? Untuk apa menabung? Satu lagi yang terakhir, di mana tempat kita menabung? Ya, tempat kita menabung ini juga harus kita perhatikan. Kira-kira mana yang lebih bagus di antara yang pertama rumah atau celengan. Biasanya kalau rumah dibawa di mana? Bawah bantal. Hari Ya. cari orang nanti. Di bawah bantal ataupun di bawah lemari ataupun pakai celengan seperti celengan anak-anak sekarang. Iya. Ya, pakai tabung. Ya. Atau yang kedua sekolah anak. Biasanya di sekolah di MDA saya lihat itu ada namanya tabungan anak sekolah ataupun anak MDA. Itu pakai buku. Ya. Ada kan? Ada. Swasta negeri ada. Terus yang ketiga arisan. Arisan seperti yang ibu-ibu lakukan itu. Ya, berapa 1 bulan? Berapa kita sanggup 1 bulan? 50 kah atau 100? Ya, kalau sanggup 100 buat 100, sanggup 50 cuma 50 saja. Tetapi rutin setiap bulan. Terus kelompok simpan pinjam atau PKK. Yang kelima koperasi atau bank pasar. Di sini juga harus kita perhatikan kira-kira lokasi tempat menyimpan bisa terjangkau atau tidak. Terus setoran harus rutin, bisa diambil sewaktu-waktu, ada biaya administrasi, mendapat bunga atau sisa hasil usaha, terus ada risiko dicuri. Kira-kira rumah lokasinya mudah, tempatnya mudah, terus setoran harus rutin. Yang namanya di rumah bisa rutin bisa tidak. Ya, karena tidak ada namanya paksaan. Kalau bisa rutin.
Terus yang ketiga bisa diambil sewaktu-waktu Bisa. nabung di rumah. Bisa. Ya, congkel. Atau lubang tempat masuk uang itu dibesarkan sedikit biar bisa uangnya diambil. Bisa dari orang Ya. Terus ada biaya administrasi kalau nabung di rumah? Pasti tidak ada. Ada. Terus mendapat bunga? Tidak. Tidak juga. Ada risiko dicuri? Ada. Ada. Ya, yang curi kita nggak tahu apakah yang di rumah itu juga yang nyuri atau apa yang lain, kita nggak tahu. Ini kalau kita menabung di rumah atau pakai celengan. Terus sekolah anak. Kalau sekolah anak lokasinya mudah. Udah. Ya, anak kita di situ sekolah berarti mudah. Terus setoran harus rutin? Tidak juga. Tidak. Kapan ada uang baru bisa nyimpan. Iya. Terus bisa diambil sewaktu-waktu? Tidak. Tidak. Kalau di sekolah mungkin gurunya hanya bisa diambil pas waktu kenaikan kelas. Ada kan dituliskan nama-namanya anak-anak tadi Tidak, datang. bukan. Administrasinya potongan. Oh, enggak ada. Tidak ada. Terus ada enggak bunganya kalau nabung sekolah? Enggak. Berapa yang kita tabung, segitu yang kita dapat. Terus risiko dicuri ada enggak? Ada lah. Nabung di sekolah ada enggak risiko dicuri? Tidak ada. Kalau hilang berarti gurunya yang ganti atau yang ngambil. Terus arisan seperti yang ibu lakukan. Lokasinya mudah. Setoran harus rutin. Rutin tiap bulan. Kalau tidak rutin, yang dapat arisan nanti bakalan marah-marah. Bisa diambil sewaktu-waktu? Tidak. Berarti kapan kita dapat, di situ baru bisa Terima. terima. Biaya administrasi. Ada enggak? Biasanya tidak. Tapi ada juga 1 atau 2 tempat mungkin ada biaya administrasi untuk apa? Untuk yang ketua tadi yang megang uang. Karena apa katanya? Bisa jadi kan saya yang megang uang. Siapa yang terlambat uang saya duluan. Berarti nanti administrasinya atas 10.000 atau 20.000. Mungkin bisa di yang lain ada kurang. Tetapi yang kita laksanakan sekarang itu tidak ada. Biarpun uang ketua yang duluan, tetapi yang dapat tetap itu. Ya Bu Ketua. Terus ada enggak bunga? Dapat bunga? Tidak. Tidak ada. Terus resiko dicuri? Ada. Ada. Buku ada putih ada. Putih ya banyak. Ya. Terus arisan kelompok? Enggak ada. Lokasi mudah, setoran tidak harus rutin, bisa diambil sewaktu-waktu karena arisan PKK. Terus ada biaya administrasi, biasanya ada. Terus mendapat suku bunga tidak. Risiko dicuri, koperasi. Lokasinya mudah, setorannya harus rutin setiap hari ataupun setiap bulan. Terus biaya bisa diambil sewaktu-waktu. Ada biaya administrasi dan ada bunga ataupun sisa usaha. Yang terakhir bank. Yang bank lokasinya mungkin agak jauh dari rumah kita. Setorannya harus rutin tidak. Ya. Terus bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, karena pakai ATM bisa diambil kapan saja kita mau. Ada biaya administrasi sudah jelas ada, itu tiap bulan harus dipotong oleh pihak bank. Terus mendapatkan suku bunga, kalau jumlah simpanannya banyak kita dapat suku bunga ataupun kita dapat bunga dari tabungan yang kita buat. Kalau resiko dicuri itu tidak ada. Ya, jadi inilah di mana yang bisa tempat menabung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau seandainya nanti kita pengen menabung, kita harus lihat dulu kira-kira mana yang terjangkau ataupun di mana yang mudah yang ibu rasakan.
apakah di rumah lebih senang di rumah, ataukah di sekolah anak, ataukah arisan, atau kelompok PKK, koperasi atau bank pasar. Jadi nanti di sini yang ibu harus lihat kira-kira yang paling aman menurut ibu untuk menabung di mana. Nah, kira-kira mana yang lebih aman, di bank atau koperasi ataukah arisan ataukah yang lain ya. Jadi inilah tempat-tempat yang bisa kita untuk menabung. Nah, jadi untuk hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngambil pelajaran dari sini, yaitu bagaimana cara kita meminjam dan menabung, cermat meminjam dan menabung. Ya, agar nanti kalau seandainya minjam, kita tahu di mana tempat minjam yang paling mudah. Terus kalau seandainya menabung, kita bisa tahu di mana yang paling aman tempat kita menabung. Dan juga kita harus bisa menyisakan pengeluaran kita sehari-hari untuk ditabung. Jangan sampai nanti tidak ada tabungan kita sama sekali. Kalau seandainya kita tidak punya tabungan sama sekali, kalau seandainya nanti terjadi dengan kisah Ibu Lili, kita bakalan bingung di mana tempat kita bakalan meminjam. Jadi sebelum itu terjadi kepada kita, terlebih dahulu untuk saat ini, mulai dari sekarang kita harus cermat, harus bisa menabung, baik itu dalam jumlah banyak, kalau bisa banyak, kalau tidak bisa sedikit pun tidak masalah. Yang penting rutin kita laksanakan setiap hari, dan uang itu nanti bisa kita gunakan untuk keperluan yang mendesak. Jadi saya rasa cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.